Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, calon penerima beasiswa LPDP yang akan menempuh studi di Magister Biologi Universitas Gadjah Mada. Beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan pendidikan tinggi pada program magister dan doktoral di dalam dan luar negeri. Pendaftaran beasiswa LPDP dibuka 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal tahun dan tengah tahun. Beasiswa LPDP dikenal sangat kompetitif dengan persentase penerimaan sekitar 17-29%. Oleh karena itu, lolos beasiswa LPDP menjadi peluang yang besar karena setiap tahun peminatnya selalu bertambah. Jika ditanya bagaimana rasanya saat mendapatkan pengumuman lolos beasiswa LPDP, hal ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang mendukung dan support saya, terutama keluarga, teman-teman, dan juga lingkungan tempat kerja, yaitu LPP Andi Utomo. Sebagai staf marketing di LPP Andi Utomo, saya selalu didukung secara penuh untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Hal tersebut juga yang memotivasi saya untuk terus mendapatkan pendidikan setinggi mungkin dan juga meraih mimpi saya melalui pendidikan tinggi. Bekerja sekaligus menjalani seleksi beasiswa tentunya bukan yang hal mudah, tapi kembali lagi dengan tekad yang besar dan juga usaha yang maksimal, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, pesannya, so what's about you? Jangan takut untuk bermimpi. Dari manapun kalian berasal, dari background manapun kalian dilahirkan, semua orang berhak untuk bermimpi dan semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zitan Al-Farizi. Saya alumni siswa dari LPP Andi Utomo. Saya di sini les mulai dari kelas 7 dan juga masuk SMA. Sekarang alhamdulillahnya saya berterima kasih kepada LPP Andi Utomo karena saya alhamdulillah lulus di Politeknik Penerbangan Negeri Surabaya. Untuk kesan-kesan yang saya sampaikan terhadap LPP Andi Utomo ini, terhadap adminnya sangat seru dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya, bercanda tawa, dan juga guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan dan juga saya kagumi. Ternyata di sini memang sangat berkompeten banget dan juga seru-seru banget bertemu teman-teman dan juga metode belajar yang saya inginkan, karena tatap muka ini mendukung saya bahwa pembelajaran itu sangat gimana ya, maksudnya kayak seru banget lah untuk bisa belajar bareng sama teman-teman. Dan juga ketika ada pekerjaan PR di sekolah, di sini kita bisa berkomunikasi dengan mentornya dan juga bisa dibantu seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yake Desmawan. Saya dari SMA N Bareng. Saya alumni LPP Andi Utomo. Berkat dibina oleh tentor-tentor yang berkualitas, prestasi saya menaik sehingga saya dapat lolos seleksi Polri. Untuk LPP Andi Utomo, semoga semakin baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fajar Saputra. Saya dari SMA Negeri Mojo Agung. Sebelum pendaftaran anggota Polri, saya les di LPP Andi Utomo. Berkat les di LPP Andi Utomo, alhamdulillah saya bisa menjadi anggota Polri pada tahun 2021. Harapan saya untuk LPP Andi Utomo ke depannya menjadi LPP yang lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas tentor maupun fasilitas-fasilitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama sesama wali murid gitu. Banyak sih yang merekomendasikan LPP Andi Utomo. Yang pertama itu, terus yang kedua, saya pasti akan meminalkan di luar mana yang cocok buatnya, karena cari waktu untuk asal ini tidak agak sulit. Dia juga punya kesibukan yang lumayan,
Akhirnya ini saya menemukan LPPA di Utama ini yang bisa mengikuti waktunya sampai kami mengambil kelas IPA. Oke, dia akan mengingat LPPA yang lain. Nanti yang suami itu udah sesuai dengan mata pelajaran yang diambil, ya terus untuk tentunya saya itu sabar kami jadi lembaga yang berkualitas tadi. Memang sekarang sudah berkualitas, saya senang anak saya sampai mencapai saat ini sekarang sudah bagus, akan menjadi lebih. Jadi untuk kualitas pembelajarannya supaya siswa-siswa yang belajar di LPP bisa mencapai kesuksesan yang maksimal. Kalau menurut saya sejauh ini mulai dari awal saya mengajar Samaira, anaknya lumayan pendiam ya, tapi tetap rajin. Anaknya rajin sekali. Sampai semua materi-materi itu disiapkan, di print, ditulis di buku tulis, dicatat gitu. Terus sama Samaira ini anaknya visioner. Nah, visioner ini yang bisa ngebuat si Samaira ini nggak seperti anak-anak lain seusianya. Seperti contoh waktu itu dia pernah cerita, Samaira itu udah mulai belajar investasi katanya untuk masa depan. Nah, saya kira itu pemikiran visioner yang nggak semua anak-anak sekarang memikirkan hal tersebut. Untuk perkembangannya itu, pertama kali waktu ngajar Samaira dia sudah cukup banyak bekal soal-soal dan materi yang seperti saya jelaskan tadi ya, tentang IPA khususnya. Saya kira memang anaknya sudah tertarik dengan IPA sejak MI, karena dulu katanya MI itu sudah belajar tentang IPA ya. Nah, kalau di IPA ini ada 3 bidang keilmuan, ada fisika, biologi, kemudian kimia. Nah, sejauh ini untuk yang bidang fisika itu Samaira sudah banyak mengenal rumus-rumus. Kalau soal long term memorinya atau memori jangka panjangnya, Samaira ini bagus sekali ya. Tapi kalau udah masuk ke rumus-rumus, soal-soal yang berkaitan dengan rumus, itu anaknya agak kurang teliti gitu. Tapi ketidaktelitian itu bisa diperbaiki lagi dengan selalu mengerjakan latihan-latihan soal gitu. Terus untuk yang kimia nih ya, mumpung saya ini juga dari jurusan kimia ya. Untuk dari kimia masih perlu belajar lebih banyak lagi karena pemahaman Samaira untuk bidang yang satu ini tuh belum secara serius dipelajari. Gitu. Kalau dari saya untuk yang metode privat itu ya, hal yang selalu saya terapkan adalah pertama harus mendekatkan diri dulu dengan murid, ngajak ngobrol sampai murid itu ngerasa bahwa saya adalah teman belajarnya gitu. Sehingga hal tersebut dapat membawa kenyamanan seperti Samaira ini selama belajar. Nah, untuk dari teknisnya tidak hanya memberikan materi kemudian soal ya. Seperti tadi pembelajaran Samaira privat itu saya kasih game learning gitu ya. Jadi atau bisa juga kayak saling sharing aktivitas yang sudah pernah dilakukan kemudian dikaitkan dengan materi IPA gitu. Nah, game learningnya ini bisa tertulis kayak dibikinkan TTS gitu, diprintkan TTS atau tebak-tebakan organ sistem pernafasan, peredaran darah dan lain sebagainya yang terkait dengan materi IPA atau bisa juga online. Itu yang pertama, yang paling realistis ya karena pertama ada log kimia ya di LBB Andi Utomo. Terus yang kedua saya lihat-lihat untuk LBB Andi Utomo ini banyak membuka les privat dan saya tuh kalau sama les privat cukup tertarik karena dapat face to face langsung dengan anaknya 4 mata gitu ya. Soalnya kalau jujur saja kalau ngajar reguler itu saya agak kurang gitu untuk membagikan ilmu saya. Jadi kalau lebih intimate gitu rasanya lebih enak gitu untuk membagikan ilmu saya kepada murid-murid. Di tahap selanjutnya ini di tahap semifinal ya berarti ya. Pesan saya kepada Samaira, pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari saat ini ya.
membaca buku dan ngerjain latihan soal itu juga sangat diperlukan. Tapi selain itu persiapan mental sebelum dan saat tesnya dimulai itu juga harus disiapin gitu ya. Jangan sampai mentalnya naik turun. Kan katanya Ibu Tatin tadi mudian ya, sedikit mudian kalau sama ini. Nah itu harus distabilkan emosinya ya gitu. Karena ini kompetisi. Tetap fokus sama teliti ya. Terus yang terakhir jangan lupa berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua. Itu yang paling penting sih untuk kelancaran Samayra ke depannya. Setelah saya seleksi dari sekolah, saya dikirim ke pihak Genza untuk seleksi kembali di kabupaten antar sekolah lain. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 dan lolos ke provinsi. Perasaan saya terkejut ya pastinya, karena saya tidak menyangka kalau bisa menjuarai atau masuk 3 besar dalam lomba olimpiade tersebut dan dapat lolos ke provinsi. Selain terkejut, saya juga senang karena sudah sesuai sama yang saya inginkan. Saya sudah siap melawan teman-teman saya yang pastinya jauh lebih di atas saya, tapi dengan tersebut saya akan terus semangat dan berusaha untuk bisa mendapatkan yang baik. Hubungan antara siswa dengan tutor itu jauh lebih kayak seperti teman gitu. Dan untuk teman juga, untuk tutornya juga saya sangat menyukai bagaimana cara beliau untuk menjelaskan materi, sangat mudah dipahami dan dapat membantu saya untuk mampu memahami apa yang belum saya pahami. Semoga LPP dapat menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, meskipun sudah baik ya sekarang, tapi mampu lebih baik untuk kedepannya, mampu membawa siswa atau murid-muridnya menjadi lebih baik lagi, sukses. Testimoni dari orang tua serta siswa-siswi Lembaga Bimbingan Belajar Andi Utomo mengenai keberhasilan dan pencapaian yang telah didapat berkat bimbingan dari Lembaga Bimbingan Belajar kami. Banyak diantaranya yang diterima di SMP atau MTS, SMA SMK atau MA Favorit. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra Kusumawardhani. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania Perinata. Kami dari kelas 7. Yang kami rasakan saat tes di sini, kita mendapatkan suasana pembelajaran yang santai. Materi yang dijelaskan mudah dipahami. Guru-gurunya juga asik. Semoga LPP Andi Utomo semakin maju. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farika, kelas 12 dari SMA Negeri Mojabu. Semenjak saya mengikuti bimbingan belajar di LPP Andi Utomo, nilai saya semakin meningkat dan alhamdulillah saya bisa masuk dalam siswa eligible di sekolah. Terima kasih LPP Andi Utomo telah memperkenalkan saya dengan tentor-tentor yang berkualitas. Kedepannya semoga fasilitas ditingkatkan lagi. Sukses selalu buat LPP Andi Utomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.